Mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa bersekutu, berdoa, dan kalau sebentar kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kiranya juga boleh berkenan memberkati kami, supaya Engkau mengajari kami, dan secara khusus tema kami mengikut Yesus pada pagi ini kami boleh terima, kami bisa hidupi di dalam pertolongan Roh Kudus. Tolong hamba-Mu juga dalam segala kelemahan, Tuhan pimpin dan berkati supaya apa yang hamba bagikan Tuhan boleh pakai untuk memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan merenungkan satu tema yaitu mengikut Yesus. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-16. Kita akan baca dari ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saya bertobat tahun 2004. Saya lahir 1984, tapi baru bertobat benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya secara pribadi itu tahun 2004 ya, dalam sebuah camp. Nah, apa yang menarik, saya bertobat waktu itu bukan pas denger khotbahnya gitu ya, tapi pada saat ujung camp ketika kami ada waktu untuk merenungkan apa saja yang kami dapat. Dan saya agak terkaget-kaget dengan satu khotbah yang waktu itu saya dengar begitu ya. Pengkhotbahnya bilang tentang satu istilah Injil yang humanis. Ini kan sebenarnya dua kata yang khususnya kata humanis itu netral ya. Bahkan kadang-kadang itu sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat baik gitu. Tapi ini tentu saja konotasinya negatif Bapak Ibu. Si pengkhotbah itu waktu itu mengatakan kalau kita cuma percaya kepada Yesus gitu ya, supaya kita nggak masuk neraka, atau secara positif kita percaya Yesus karena kita pengen masuk surga, maka sebenarnya kita percaya kepada Injil yang humanis. Dan Injil yang humanis itu sebenarnya bukan benar-benar Injil. Wah, saya begitu kaget waktu itu ya, karena sepanjang saya menjadi seorang Kristen sampai pada saat itu, iya, saya benar-benar ikut Yesus karena saya nggak mau masuk neraka. Saya pengen masuk surga. Dan ternyata waktu itu saya diingatkan betapa selfishnya saya, betapa hidup saya tuh selama ini berpusat pada diri saya sendiri. Karena apa? Saya mau menerima Yesus, saya mau ikut Yesus karena saya pengen dapat sesuatu dari Yesus. Atau saya menghindari sesuatu waktu saya nggak percaya sama Yesus begitu. Nah, apa kaitan dari apa yang saya ceritakan ini dengan pernyataan Yesus tadi gitu ya, waktu Yesus mengatakan kalau kamu mau ikut aku gitu ya, maka kamu harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Nah, waktu saya mempelajari ayat ini Bapak Ibu, perikop ini, saya agak kaget gitu ya. Kenapa? Karena ternyata pernyataan ini tidak diberikan pada saat kelas atau sesi pemuridan. Kita tahu Yesus itu seorang pengajar, seorang guru yang hebat, dan ini sudah diakui sama banyak orang pada waktu itu begitu ya. Dan Yesus memang sering mengadakan kelas-kelas, pengajaran-pengajaran. Tapi menariknya ungkapan siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal diri dan seterusnya. Ternyata kalau kita perhatikan, itu tidak muncul dalam sesi atau kelas pemuridan. Gitu ya. Tidak muncul dalam sesi kelas pemuridan. Lalu munculnya kapan? Nah, kalau kita perhatikan konteks sebelumnya, maka menarik. Ternyata ungkapan ini, waktu Yesus mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, maka kamu harus sangkal diri, pikul salib, dan seterusnya. Maka ternyata kalimat itu muncul setelah ada satu perikop yang diceritakan oleh Matius ketika Yesus itu dinyatakan identitasnya. Yesus di Kaisarea Filipi begitu ya, tanya kepada murid-murid, kata orang siapa aku? Wah, ada yang mengatakan Elia dan segala macam gitu ya. Lalu Yesus bertanya pertanyaan berikutnya, tetapi kalau menurut kamu siapa aku? Tiba-tiba Petrus yang kolerik, yang
yang responsif begitu ya. Dia langsung mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus mengatakan, itu bukan kamu yang ngomong, tapi itu yang dinyatakan Tuhan begitu ya. Dan mulai saat itu Yesus bilang, jangan kasih tahu bahwa saya adalah Mesias dan seterusnya. Dan menariknya setelah itu diceritakan bahwa sejak saat itu Yesus mulai memberitahu begitu ya, bahwa dalam waktu dekat saya akan masuk ke Yerusalem, saya akan mengalami penderitaan dan seterusnya. Nah, yang menariknya begini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ternyata gitu ya, kenyataan bahwa murid-murid yang diwakili sama Petrus waktu itu tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Ternyata Yesus menangkap satu hal begitu ya, bahwa nampaknya murid-murid perlu diajarin nih, Mesias yang sesungguhnya itu Mesias yang seperti apa sih? Yesus kasih tahu, Mesias harus mengalami aniaya, penderitaan, bahkan nanti dihukum mati. Dan berikutnya kita tahu ternyata Petrus protes. Tuhan, jangan sekali-kali itu terjadi sama kamu, gitu ya. Di sini kita bisa menarik satu pemahaman Bapak Ibu bahwa pada waktu itu murid-murid belum punya konsep yang cukup tepat, yang jelas tentang siapa Mesias. Karena mereka sangat dipengaruhi sama kondisi politik sosial yang waktu itu mereka alami. Kalau mereka faktanya sebagai umat Allah masih dijajah sama Romawi, masih ada di dalam koloni Romawi begitu ya. Dan ini sesuatu yang dari perjanjian lama kan mereka terus nanti-nantikan kapan saatnya Mesias akan diutus sama Tuhan begitu ya, untuk membebaskan mereka. Jadi sampai di sini kita tahu para murid waktu itu belum punya konsep Mesias yang jelas. Itu sebabnya nanti bahkan ketika Yesus mau naik ke surga di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6, murid-murid tuh, ini benar-benar peristiwa Yesus mau naik ke surga ya. Murid-murid masih berharap, Tuhan kapan engkau memulihkan kerajaan Israel saat ini gitu ya. Memang ya kadang-kadang kita pikir itu pertanyaan yang manusiawi lah. Siapa juga yang mau hidup dijajah begitu kan. Tapi yang jelas di sini menunjukkan bahwa ternyata murid-murid waktu itu masih punya konsep Mesias yang belum tepat. Dan itu sebabnya Yesus perlu klarifikasi begitu ya. Mesias tuh harus menderita, Mesias harus disalib. Ini konsep yang benar-benar jungkir balik dari apa yang mereka pahami. Nah, kenapa ini penting? Karena konsep yang tidak jelas, yang tidak tepat, itu pasti akan menggiring kepada motivasi dan semangat mengikut Yesus yang tidak tepat pula. Gitu ya. Saya masih ingat 3 minggu yang lalu kita di KU itu bahas tentang melayani begitu ya. Musa itu angkat satu perikop tentang murid-murid yang meminta Tuhan, kalau nanti engkau sudah dimuliakan, bolehkah kami duduk di sebelah kanan dan segala macam. Ya nampaknya memang murid-murid masih ada dalam satu konsep mengikut Yesus. Satu waktu gitu ya, someday kita akan dapat sesuatu dari pengiringan kita kepada Yesus. Dan disinilah Yesus kemudian masuk kepada satu pengajaran yang kalau saya simpulkan, Yesus coba membalik, dia coba reversal. Kalau kamu mau mengikut Yesus, kalau kamu mengikut Yesus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup, semangatnya jangan untuk dapat sesuatu. Yesus mengajarkan kalau kamu mau mengikut Yesus, justru semangatnya harus sebaliknya. Supaya kamu punya mental untuk memberikan sesuatu, bukan untuk dapat sesuatu. Dan itu sebabnya Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, kalau kamu percaya aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka mereka yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, harus memikul salib, dan harus mengikut aku setiap hari. Dan ya kalau kita dengar kalimat ini tentu saja, kenapa begitu berat ya? Gitu ya, cost untuk ikut Yesus kita harus dalam tanda kutip selfless. Nggak harus lagi pikirin diri kita, karena yang kita pikirin justru harus memberikan diri kita kepada siapa yang kita ikuti. Nah, saya jujur kalau saya waktu itu jadi murid-murid, saya akan bertanya begini, kok berat amat sih ikut Yesus, sangkal diri gitu ya, deny yourself. Saya beberapa bulan yang lalu juga pernah cerita begitu ya, saya tuh gila makan, dan untuk menyangkal diri gila makan bahkan sampai harus asam lambung naik. Jadi bukan cuma pergumulan spiritual, bahkan untuk bergumul sama self denial saya harus mengalami penderitaan physically dalam tanda kutip begitu ya. Jadi berat amat, belum lagi pikul salib
pada masa itu tentu saja agak beda konteks pemahamannya, asosiasinya sama sekarang. Kita sekarang melihat salib itu kemuliaan, tapi zaman dulu itu penghinaan dan kutuk ya. Di Pentateuch, di Imamat kalau nggak salah, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Jadi memikul salib tuh sebuah bentuk kehinaan di dalam kehidupan kita di tengah masyarakat dan seterusnya. Tapi kenapa berat banget sih harus mengikuti Yesus? Nah, di sini saya mengajak kita semua Bapak Ibu untuk bisa memikirkan cara pikir yang sebenarnya harusnya dibalik begitu ya. Kalau kita pikir mengikut Yesus itu berat, apakah sebenarnya memang segala sesuatu yang kita tanggung itu secara objektif berat? Saya percaya iya pasti. Para murid itu mostly banyak nanti yang akhirnya ngalamin mati karena memberitakan nama Yesus begitu. Maaf Bapak Ibu ya, tiba-tiba wifi-nya mati. Semoga sekarang sudah jelas ya. Iya, kita mungkin berpikir kenapa sih mesti ikut Yesus begitu berat. Dan akhirnya saya waktu merenungkan bagian ini, iya ya, sebenarnya yang berat tuh bukan memikul salib atau self-denying dan seterusnya. Yang berat itu sebenarnya bukan apa yang kita alami, tetapi yang kita perlu tanyakan, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Saya pernah tersentak sama satu kisah di kisah Rasul pasal 5 ayat 41 ya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Bukan karena mereka dapat jabatan, bukan mereka dapat penghargaan dan segala macam, tapi karena mereka digebukin, mereka disesah. Kok bisa menderita tapi malah gembira? Saya akhirnya mengerti, iya ya, waktu kita mau mengikuti Yesus dan kemudian syaratnya adalah menyangkal diri gitu ya, pikul salib dan ikut setiap hari ngalamin pengalaman-pengalaman setiap hari. Persoalan yang utama bukan tentu saja bukan kepada apa yang kita alami, tetapi apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Saya masih ingat awal waktu saya pendekatan sama istri saya dulu begitu ya. Saya waktu itu nawarin gitu ya, boleh gak saya nyetirin kamu? Waktu itu dia kan kerja di sekitar Jalan Panjang, lalu harus ikut sermon guru sekolah minggu di HKBP Sudirman. Rumahnya di Ciledug. Saya tawarin gitu ya, boleh gak saya nyetirin kamu pulang begitu ya. Terus dia mengatakan, yakin mau, jauh banget loh dari Sudirman ke Ciledug, belum macetnya, belum turun naik gunung gitu katanya. Saya ingat betul begitu ya. Dan saya waktu itu harus pelayanan sorenya ke Stan dulu, daerah Bintaro. Kantor saya di Bintaro. Kantor saya di Pasar Baru. Jadi kalau saya runut perjalanan saya harus dari Pasar Baru ke Bintaro. Dari Bintaro saya harus ke Sudirman. Dari Sudirman saya harus nganterin ke Ciledug. Dari Ciledug saya harus pulang ke rumah saya di Cibubur. Dan kalau saya pikir-pikir waktu itu ya, gila loh, lu mau serepot itu ya. Dan saya ingat waktu itu saya nggak melihat tindakan untuk menyatakan kasih saya itu kepada pacar saya dulu, yang saya lagi deketin yang sekarang jadi istri saya, sebagai suatu beban. Tapi saya justru melakukan itu sebagai sebuah kesukaan. Padahal kosnya lumayan berat tuh. Dan itu kan bukan cuma sekali dua kali ya, tapi itu jadi habit waktu itu. Iya, saya kadang-kadang mikir, kadang-kadang apa yang kita alami itu jadi berat. Sebenarnya bukan karena secara objektif itu berat, tapi apakah kita benar-benar mengasihi kepada siapa yang gara-gara kita mengasihi kita harus susah, menderita, dan seterusnya. Itu sebabnya waktu kita bicara tentang tema mengikut Yesus, kita harus sadar konsekuensinya pasti berat. Tapi pagi ini saya mau ajak kita semua Bapak Ibu untuk bisa merenungkan, yes ini berat, tapi ingat gitu ya, kepada siapa sebenarnya kita mengasihi. Saya akan tutup dengan satu pertanyaan yang saya terus coba pikirkan ini dalam diri saya terus menerus ya. Ini kalimat Agustinus di dalam satu bukunya Confessions. Dia mengatakan, what do I love when I love my God? Apa sih yang sebenarnya saya kasihi, cintai waktu saya mencintai Allah? Kalau kita bilang kita mencintai Allah, tetapi to gain something, untuk dapatkan sesuatu, percayalah gitu ya, sedikit bergumul gara-gara ikut Yesus, pasti kita akan segera mengeluh dan mundur dan seterusnya. Tapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati, tanpa mengharapkan apa-apa gitu ya, maka kita mungkin bisa seperti
para rasul tadi, ketika mengalami penderitaan oleh karena nama Yesus, karena mengikut Yesus, maka justru di situ mereka mengalami sukacita. Atau kayak pengalaman saya sama istri gitu ya, ketika harus berkorban itu nggak dirasa apa-apa karena kita mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami kembali diingatkan bahwa ketika kami mengikut Yesus, kami jangan pernah memikirkan apa yang bisa kami dapatkan karena kami mengikut Engkau. Karena mengikut Yesus pada dasarnya adalah menunjukkan cinta kami, kasih kami. Bahkan ketika harus mengalami penderitaan, pengorbanan yang begitu hebat. Karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk terus memeriksa hati kami, supaya sungguh-sungguh yang kami kasihi satu-satunya hanya Engkau. Sehingga ketika kami harus mengikut Engkau, ketika kami harus mengalami banyak sekali penderitaan, masalah oleh karena kami mengikut Engkau, kami boleh sungguh-sungguh mulai mengalami apa yang dialami para rasul. Mereka bisa bersuka cita, rejoice, oleh karena mereka dianggap layak menderita karena nama Yesus, karena mengikut Yesus. Tuhan tolong kami sadar ini tidak mudah, karena itu kami membutuhkan anugerah dan berkat dari Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.